Tapi terus giliran misalnya Shopee tiba-tiba minta persentase juga admin gitu, 4%. Ngomel-ngomel nih teman-teman, udah kita laba cuma dikit, masih dipotong ini, masih dipotong itu, dipotong lagi gitu, ngomel. Padahal itu bukan salah Shopee gitu, mereka itu mempermudah hidup kita gitu. Wajar dong mereka cari laba dari situ gitu loh. Yang salah itu kita, kenapa dari awal kita nggak memperkirakan semua ini gitu loh. Hai teman-teman, di video yang lalu aku udah sempat ngasih tahu nih ke teman-teman kenapa kita sebaiknya nggak perang harga, nggak ikutan perang harga. Karena kalau misalnya kita ikutan perang harga di situ, kita akan tetap kalah selama modal kita nggak gede. Ya, kita akan tetap kalah dengan orang yang modalnya gede. Nah, yang dibutuhkan orang untuk bisa terus-terusan beli di tempat kita itu adalah loyalitas. Bukan cuman soal murah. Kita bisa menyasar orang-orang yang cari murah, memang bisa. Tetapi mereka itu pasti akan gampang lari kalau nemu yang lebih murah lagi. Itu pasti. Karena di mindset mereka yang murah itu adalah yang terbaik. Nah, tapi yang kita butuhkan sekarang itu adalah orang-orang yang loyal, ya. Nah, beda. Contohnya kayak gini. Teman-teman mungkin sekarang tahu ya, iPhone bakal ngeluarin iPhone 12 ya, dan mereka ngeluarinnya tanpa kepala charger. Itu sesuatu hal yang menurutku itu dibutuhin, tapi kenapa nggak di-include-kan gitu. Mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya nih. Nah, itu karena mereka itu mengeluarkan produk itu hanya khusus untuk loyalisnya mereka. Logikanya kalau memang customernya mereka itu loyal, customernya itu pasti udah punya kepala chargernya, logikanya, karena mereka udah beli yang seri sebelum-sebelumnya dan udah punya. Terus buat apa gitu. Sama saat pertama kali iPhone ngeluarin HP yang nggak pakai jack untuk dengerin lagu ya, jack audio itu. Nah, itu banyak orang yang ketawa, padahal sebenarnya kalau logikanya nih, kalau memang loyalisnya mereka akan beli juga earphone-nya khusus untuk iPhone. Dan logikanya kalau punya series yang sebelumnya, pasti mereka sudah punya earphone juga gitu. Dan earphone mereka pun itu udah setara earphone yang mahal gitu loh, yang mahal banget, nggak tanggung-tanggung kan. Earphone-nya iPhone itu 2,5 juta kalau nggak salah, 2,8 atau berapa gitu loh. Dan itu memang suaranya luar biasa, nggak ada yang ngalahin untuk ukuran earphone loh ya. Logikanya kalau memang loyalis, mereka akan menggunakan produk Apple juga. Terus apakah kemudian produk Apple itu nggak laku? Sampai sekarang masih tetap jadi rebutan kalau waktu launching, karena mereka punya loyalis setia. Nah, itu yang kita cari gitu. Mending kita keluar dari zona perang harga, tetapi kita menciptakan loyalis sendiri, daripada kita ikut perang harga di situ malah gak dapat apa-apa. Mungkin rame di awal, tapi terus kita kehilangan semuanya. Terus buat apa? Nah, kenapa sih aku nyaranin buat nggak jual murah? Karena apa? Jualan itu bukan soal tentang HPP aja ya. Perlu diingat, ada komponen-komponen yang lain yang perlu kita hitung. Rata-rata nih teman-teman di luar sana kalau jualan itu cuma HPP produk ya, terus ditambah margin. Nah, teman-teman tuh ngitungnya ya, misalnya HPP anggaplah 10.000 lah ya, dari margin 20%, misalnya 2.000 lah, terus dijual 12.000. Tapi terus giliran misalnya Shopee tiba-tiba minta persentase juga admin gitu, 4%. Admin. Ngomel-ngomel nih teman-teman, udah kita laba cuma dikit, masih dipotong ini, masih dipotong itu, dipotong lagi gitu,
ngomel. Padahal itu bukan salah Shopee gitu. Mereka itu mempermudah hidup kita gitu. Wajar dong mereka cari laba dari situ gitu loh. Yang salah itu kita. Kenapa dari awal kita nggak memperkirakan semua ini gitu loh. Nah, terus tiba-tiba dari pemerintah minta pajak 10% misalnya. Contohnya, apapun lah. Kemarin tuh untuk case Semarang misalnya iklan. Atau 10% ya bener-bener 10% gitu. Ngomel nih pemerintah zalim misalnya kayak gitu. Padahal kita itu tinggal di negara yang ya kita harus bayar pajak memang gitu loh. Nah, kalau dari awal teman-teman jualan murah, dua ini nggak bisa kebayar loh, serius. Ini belum biaya operasional, belum bayar orang, semua dikerjain sendiri. Mau sampai kapan? Semuanya dikerjain sendiri, mau sampai kapan? Nah, semuanya akhirnya nyalain orang, nyalain eksternal, pemerintah lah, Shopee lah, kayak gitu-gitu. Nah, ini semua itu harus dipikirin teman-teman. Jadi jualan tuh nggak cuman soal HPP dan margin doang, ada aspek yang lainnya gitu. Belum lagi sekarang digital itu saingannya gila-gilaan ya. Kita harus punya website misalnya, website. Kalau teman-teman cuman ngomongin soal HPP dan margin doang, nyewa websitenya dari mana, postingnya, belinya dari mana, uangnya. Terus kalau misalnya mau menjangkau lebih banyak lagi orang, butuh lagi iklan. Kalau teman-teman dari awal nggak ngitung ini, mau diambil dari mana ini kos-kos kayak gini. Makanya kenapa kalau udah jualan murah makin lama makin turun, makin turun gitu. Karena nggak ada spare untuk memperbesar ini. Jadi nggak ada spare untuk ngiklan, nggak ada spare untuk bikin website, nggak ada spare untuk bayar adminnya Shopee. Kalau sepi nyalain keadaan gitu. Padahal dari awal cara berpikirnya, cara itunya udah salah gitu loh, nggak dipikirin gitu. Belum nanti ada karyawan. Nah, kalau dari awal teman-teman jualan murah terus dan ngambil laba mepet, anggaplah misalnya 10% lah ya. Misalnya dari 10.000 ini HPP-nya ngambil margin cuma 1.000. Gimana bisa gaji karyawan, dari mana uangnya? Itu. Terus banyak yang kasus yang kejadian nih, saat teman-teman butuh nambah barang, tapi terus ternyata nggak ada uangnya. Padahal permintaan lagi banyak-banyaknya nih, gitu. Karena teman-teman awalnya jual murah gitu. Terus habis itu teman-teman pengen nambah barang tapi nggak ada uangnya. Gimana ada uangnya? Kalau ternyata teman-teman itu ngambil laba itu cuma 10% misalnya gitu. Spare-nya itu dari mana? Otomatis teman-teman ketika mau nambah barang itu susah mau belinya ya. Tiba-tiba ada yang order 1.000 pieces gitu. Gimana? Dari ngutang gitu. Nah, habis ngutang, nah teman-teman ngutang nyicil terus gitu. Kayak gitu terus, nanti kurang lagi gitu lagi, kurang lagi cicil ngutang lagi gitu, cicil lagi. Kayak gitu terus kan. Atau misalnya tiba-tiba diajak kerja sama orang gitu, atau perusahaan instansi besar. Nanti kamu akan produk kamu akan terdisplay di tempat saya, tapi saya minta profit 30% dari omset misalnya gitu. Ya, teman-teman kalau dari awal nggak nyiapin semua ini pasti akan kelabakan juga gitu loh. Kalau sparenya terlalu kecil, otomatis channel distribusi kita bisa jadi nggak gede-gede gitu. Channel profit itu bisa juga dari reseller misalnya ya, dari model bisnis reseller. Jadi nggak harus kerjasama sama orang. Kalau kita itu butuh channel distribusi yang lebih besar ya, paling gampang itu bisa pakai reseller gitu, dan itu butuh sharing profit. Bayangin kalau teman-teman jualan 10.000 labanya 2.000 lah gitu misalnya. Terus sharing profitnya dari mana? Apa nggak habis gitu? Apa iya mau ada yang mau bantuin teman-teman kalau misalnya mereka dapat laba cuma 500 rupiah, misalnya teman-teman cuma bisa ngasih sharing profitnya 500 rupiah per barang misalnya gitu. I think ya ada sih yang mau tapi nggak banyak gitu.
Jadi memperbesar distribusi juga butuh ada spare juga gitu loh untuk sharing profit kayak gini. Oke, selain gaji karyawan, packing juga perlu ya. Packing juga perlu, biaya packing, ongkir juga perlu. Jangan tiba-tiba di supplier satu habis gitu, terus bingung mau cari permintaan lagi banyak, ada di supplier lain tapi ongkirnya mahal, terus ternyata teman-teman nggak jadi dapat orderan gara-gara apa, nggak nutut biayanya kalau beli di supplier lain gitu. Nah, karena selama ini ongkirnya nggak dihitung sama teman-teman gitu. Perkirakan ongkir itu sampai yang di supplier yang paling jauh, kalau aku sih gitu. Jadi biar kalau banyak permintaan bisa beli di supplier di sini, banyak permintaan bisa beli di supplier di sini gitu. Nah, itulah kenapa aku nggak nyaranin untuk jualan benar-benar mepet gitu. Service ini yang paling penting ya, karena sekarang sistemnya kita tuh adalah loyalis, jadi sebisa mungkin service itu harus bagus. Nggak bisa kalau misalnya teman-teman jualannya itu servisnya buruk, karena kita bisa ditinggal oleh customer kita. Karena sekarang itu ya, customer tuh menang milih, lebih banyak penjualnya gitu loh. Penjual itu ada banyak banget sekarang di luar sana, dan gampang banget mereka pergi ke satu orang ke satu orang yang lainnya. Tinggal buka marketplace, tinggal buka website, tinggal buka Google, udah ketemu yang lebih murah gitu. Nah, makanya kenapa sistem jualan sekarang itu harus menggunakan sistem loyalis gitu. Dan loyalis baru bisa didapatkan ketika service kita bagus. Kalau kita servisnya jelek, gara-gara ambil profit cuman sedikit ya, ambil profit sedikit udah dapat customer cerewet, kita akhirnya ngeladennya juga setengah-setengah, ngomel-ngomel juga, orang akan kabur, nggak bakal balik lagi gitu. Apalagi kalau kita nggak bisa gaji karyawan, semuanya dikerjain sendiri, itu kelihatan kok dari chat-chat WA gitu, balesnya itu pasti jutek, banyak banget yang kayak gitu, karena bener-bener nggak ada spare lebih, udah mepet, bener-bener labanya mepet, diladenin sendiri, nggak pakai karyawan, nggak pakai apapun, semuanya dikerjain sendiri, packing sendiri, beli barang sendiri, ambil sendiri, kirim-kirim sendiri kayak gitu, dan pelayanannya parah. Akhirnya orang-orang pergi semua gitu. Nah, itulah kenapa aku nggak nyaranin untuk jualan murah, karena kita butuh spare ini semua untuk bisa jualan dan bisa sustainable lebih lama dan bahkan seterusnya gitu. Nah, oke, mungkin segitu dulu tips dari saya kali ini. Tunggu tips saya berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.